Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengawasan atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam, yang dimana anggota kelompok 3 ada Abdan Kordowi, Anissa Syifa, dan Aulia Atik Imani. Yuk simak videonya berikut ini. Ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan itu sendiri merupakan salah satu fungsi dalam administrasi yang sangat penting dalam keseluruhan profesi administrasi. Tidak heran jika banyak sekali pengertian pengawasan karena para ahli telah mempelajarinya ke seluruh dunia mengenai administrasi. Pengertian pengawasan yang saya ambil adalah pengertian pengawasan menurut Hadari Nawawi. Menurut Hadari Nawawi, pengawasan merupakan kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, pengawasan itu diarahkan untuk menghindari dari kesalahan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Selanjutnya ke pengertian supervisi. Supervisi itu sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super sendiri artinya di atas dan vision itu artinya melihat. Jadi dapat disimpulkan supervisi itu adalah melihat dari atas. Nah, pengertian yang dapat ditarik dari dua kata tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan lebih tinggi daripada guru untuk mengawasi pekerjaan guru. Tujuan supervisi pendidikan yang pertama adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Yang kedua, membina pertumbuhan profesi, dan yang terakhir adalah pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan penggunaan metode mengajar, alat-alat mengajar, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Baik, selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Ya, ada 8 fungsi. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman-pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Dan yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberi wawasan yang lebih luas dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup tugas supervisi di sekolah meliputi berbagai aspek kehidupan sekolah, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai implementasi kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, program supervisi meliputi penelitian dan pembinaan tentang pertama, ada pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, ketenagaan. Yang ketiga, ketatausahaan. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya, yaitu mengenai peranan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang khusus untuk para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-harinya di sekolah, agar para guru dan supervisor dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada orang tua peserta didik dan sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut Suhardan, terdapat 3 jenis supervisi, yaitu supervisi akademik, adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik.
Kedua, supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Dan yang ketiga, supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Yang kedua, menurut Sahertian, ada 4 jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi konvensional, yaitu model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Kedua, supervisi artistik, yaitu model supervisi yang menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Ketiga, supervisi ilmiah, yaitu supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru. Dan yang terakhir, supervisi klinis, yaitu supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.